Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Aipers. Alhamdulillah bahagia banget bisa bertemu dengan Aipers semua pada hari ini di agenda bedah buku kita yang berjudul Menikah untuk Bahagia karya Pak Noveldi dan Ibu Nuni. Oh iya, perkenalkan dulu ya. Sebelumnya saya Nana atau biasa dipanggil Bunda Nana. Nama lengkapnya Eliana Indah Wicaksanti, usia 28 tahun, sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Kalau untuk latar belakang pendidikan sendiri, Nana seorang sarjana farmasi dan sudah mendapat gelar profesi apoteker juga. Tetapi sekarang memilih bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedang menikmati waktu membersamai anak-anak di fase golden age mereka. Kalau untuk kegiatan hari-hari Nana, sekarang Nana lebih sibuk mengurusi anak dan suami pastinya, dan juga mengurus bisnis online di bidang fashion dan kuliner. Nana juga aktif di komunitas ibu profesional sebagai mahasiswa dan sekarang juga diamanahi sebagai Manop Hima Regional Payakumbuh LK. Selain itu, Nana juga aktif di komunitas menulis. Alhamdulillah sudah ada 6 karya antologi dan 1 karya buku solo. Oke, sekian perkenalan dari Nana. Kita mulai aja bedah buku kita hari ini. Nah, jadi buku yang kita mau bedah hari ini itu judulnya Menikah untuk Bahagia. Nah, nanti Nana kirimkan ke WA group foto, semua bisa lihat foto bukunya. Nah, sebenarnya Nana mau jelasin sedikit apa sih alasan Nana kenapa Nana memilih membedah buku ini. Dari sekian banyak buku-buku pernikahan yang Nana sudah baca, buku ini tuh punya suatu keunikan. Dan buku ini juga cukup fenomenal ya di kalangan para tokoh gitu. Nah, yang uniknya dari buku ini adalah kalau biasanya di buku-buku pernikahan lain lebih berfokus ke gimana kalau buku kita berkaitan buku Islami gitu ya, mereka berkaitan dengan gimana harusnya kewajiban seorang istri dan atau suami gitu kan. Nah, kalau di buku ini lebih ke realita apa yang terjadi setelah kita menikah. Nah, itu kan jarang banget ya, bahkan kalau orang tua kita pun tidak pernah akan mempersiapkan kita. Bahkan tuh di masyarakat kita ada suatu stigma, wah aku mau nikah nih untuk bahagia. Memang kita kan emang itu ya tujuan akhir kita juga, maksud tujuan akhir ibadah pernikahan kita tuh kan memang pengen bahagia karena Allah gitu. Nah, tapi ada yang lupa mereka sampaikan. Untuk mencapai kebahagiaan itu butuh proses. Nah, di dalam proses itu banyak sekali kejutan-kejutan, masalah-masalah yang membuat orang yang menikah itu kaget gitu. Makanya kan banyak kalau yang nggak tahan akhirnya bisa bercerai, bisa berpisah, atau mungkin udah apatis aja gitu dengan pasangan mereka. Oke, kita buka aja bukunya ya. Kita mulai bedah dari awal. Nah, ini ada beberapa testimoni yang menarik. Ini ada dari Andre Raditya, penulis bestseller Life Sign. Dia mengatakan, kata siapa berkeluarga itu pakai rumus jalani saja. Buku ini membongkar paradigma bahwa membangun keluarga yang harmonis dan bahagia haruslah dengan ilmu dan cara. Dan mungkin inilah buku yang bisa menjadi solusi untuk keluarga Indonesia. Trust me. Nah, juga ada dari suatu inspirator sukses mulia, Jamil Azaini. Dia memberikan testimoni terhadap buku ini. Menikah itu penting, tetapi sayang kita tidak pernah mendapatkan ilmunya di bangku sekolah. Buku ini memberikan panduan berumah tangga agar semakin harmonis dan bahagia. Bahasanya renyah dan ringan, tetapi makjleb, menusuk ke dalam hati. Bacalah buku ini bila pernikahan Anda ingin benar-benar nikmat dan tidak hanya status belaka. Nah, ini juga ada dari Mas Ipo Santosa. Dia memberikan testimoni, setiap pasangan suami istri di negeri ini harus membaca buku ini. Terapkan, niscaya kehangatan akan kembali hadir di rumah tangga Anda. Nah, jadi kenapa buku ini harus Aipers baca? Makanya Nana sengaja membedah buku ini agar Aipers semua tertarik untuk membaca buku ini, karena memang insya Allah buku ini memberikan banyak manfaat. Tapi bukan berarti dengan baca buku ini semua semua masalah dalam rumah tangga kita selesai. No, kita juga butuh buku-buku lain untuk menunjang apa yang ada di buku ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Nana buka lagi halamannya. Nah, dari judul buku itu sendiri kan ada kata bahagia ya. Nah, bahagia seperti apa sih yang kita inginkan dalam pernikahan gitu. Nah, bahagia yang sejati kan, bahagia yang the real happiness gitu. Nah, bagi Aiper sendiri pasti
punya apa ya namanya tuh, punya mindset sendiri, punya definisi sendiri tentang bahagia itu apa gitu. Nah, tapi kita sebagai muslim pasti sepakat ya, bahagianya kita itu di saat kita bisa menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Kata itu tuh kayak mudah banget diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan, bener kan? Misalnya nih ya, contohnya dalam pernikahan. Kita kan tadi konsep bahagianya menjauhi larangan Allah, melaksanakan semua perintahnya. Nah, misalnya suatu ketika suami kita pulang kerja, terus dia bawa beban berat dari kantor dan dia marah-marah. Nah, kita sebagai istri untuk menyikapi itu, kita tahu kan, kita paham kalau dia tuh nggak marah sama kita. Tapi dan kalau di agama kan dituntut untuk sabar bukan nggak melakukan apa-apa ya, sabar untuk bisa menenangkan dia. Tapi kebanyakan kita tidak menjalankan perintah itu kan, kebanyakan kita juga ikutan emosi. Nah, itu tadi maksudnya kata-kata yang tadi mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan dalam pernikahan itu sendiri. Nah, jadi ada suatu quotes menarik dikeluarkan oleh Inike Sutejo. Dia mengatakan bahwa kebahagiaan pernikahan tidak diantarkan malaikat di atas nampan emas ke hadapan Anda. You have fight for it gitu. Jadi kalau mau bahagia ya kita harus berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan itu gitu. Bukan berarti ujuk-ujuk kita nikah terus kita bahagia, enggak sama sekali. Nah, jadi pernikahan itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Dan banyak anak muda yang tertipu menjadikan pernikahan sebagai pelarian atau exit clause atas ketidaknyamanan hidup dengan orang tua misalnya. Banyak kan ya kasus maksudnya di saat ini, aku nggak tahan nih tinggal sama orang tuaku, aku mau nikah aja. Nah, banyak kan, dan itu kayak mereka lari dari satu masalah yang belum mereka selesaikan masuk ke masalah baru, karena mereka juga nggak akan siap dengan kehidupan rumah tangga. Karena kan rumah tangga itu, pernikahan itu adalah ibadah terpanjang kita sholat aja kita butuh persiapan yang panjang, apalagi menikah, ibadah yang sangat panjang. Sholat aja 5 menit kita butuh belajarnya lama, apalagi pernikahan yang ibadah sampai kita mati gitu kan. Nah, kita masuk lagi ke subbab berikutnya. Judulnya itu pernikahan impian, nikmati prosesnya. Nah, setiap orang pasti punya pernikahan impian, tapi apakah semua orang mau menikmati prosesnya? Ya kan, kita pasti punya bayangan, aku kalau mau nikah impian pernikahanku begini. Tapi kita lupa, kita kuat gak sih, kita mau gak sih melewati suatu prosesnya gitu, setiap prosesnya gitu. Nah, ini yang penulis, jadi di buku ini penulis menceritakan gimana perjuangan mereka luar biasa, karena pernikahan Pak Noveldi dan Bu Nunik itu di awal tahun pernikahan mereka tuh diuji banget dengan sangat berat gitu. Nah, jadi cuman mereka selalu pegang satu kata yang selalu menguatkan pernikahan mereka. Karena kita akan diuji di awal, di tengah-tengah, hingga di akhir hidup kita. Nah, itu yang membuat mereka selalu kuat dalam menghadapi setiap ujian pernikahan mereka. Nah, kalau untuk detail kisahnya itu bagus banget untuk dibaca di buku ini. Nggak mungkin Nana bacain di sini. Jadi Nana akan cuman ngutip beberapa poin-poin penting yang perlu Nana bahas di sini, dan nanti kalau untuk detailnya harus baca bukunya. Nah, ini ada kutipan menarik di buku itu tentang perjalanan pernikahan, ujian pernikahannya penulis. Katanya di tahun-tahun awal pernikahan laksana roller coaster yang lebih sering terjun bebas menuju jurang perpisahan. Padahal mereka itu adalah dua orang yang saling mencintai, saling butuh, tapi pernikahan mereka diuji gitu. Nah, ujian demi ujian pernikahan dihadapi oleh pasangan ini. Alhamdulillahnya diberi kekuatan untuk melalui ujian dengan baik. Padahal Mbak Nuni itu bilang suaminya itu too good to be true gitu. Jadi mereka tuh menikah bukan orang bukan orang jahat yang menikah, misalnya kayak satu narkoba, itu jelas ya akan timbul masalah besar. Cuman mereka ini orang-orang baik, bahkan suaminya itu too good to be true, maksudnya kayak nggak kayak impossible gitu. Kok ada orang sebaik ini gitu kan? Nah, tapi itu begitu banyak ujian adaptasi, perbedaan yang besar membunuh impian suaminya. Lalu pola pikir, karakter, latar belakang keluarga, kebutuhan emosi, tingkat kedewasaan tanpa kami inginkan, tanpa kami sadari membuat kami saling menyakiti. Nah, ini dia yang kayak orang tuh sering lupa. Kalau di pernikahan tuh kita kan digedein gitu ya, kita dibesarkan dari cara orang tua yang berbeda, latar belakang orang tua yang berbeda.
Dan kita nggak pernah, dan orang tua kita nggak pernah ngasih tahu kita kan dulu sebelum nikah kalau hal-hal sepele itu kan bisa jadi masalah besar gitu. Misalnya ini kayak masalah bangun tidur aja, bangun tidur maksudnya tidur aja gitu, satu suka mati lampu, satu harus hidup lampu baru bisa tidur. Nah itu kan bisa jadi masalah yang besar kalau tidak dibicarakan gitu, apalagi masalah-masalah lainnya gitu ya. Nah, tapi Bu Nini bercerita di buku ini, dia bersyukur atas suaminya yang selalu tidak menyerah untuk rumah tangga mereka. Kesalahan-kesalahan berulang yang dilakukannya, akhirnya ia labuhkan penyesalannya pada Allah hingga akhirnya Allah menguatkan mereka kembali. Bahkan pernah hampir putus asa. Bahkan orang-orang di sekitar mereka itu meragukan dan menganggap itu mustahil untuk bisa dipertahankan gitu. Oke. Jadi dari nanti teman-teman Ipers bisa baca semua kisahnya di buku itu. Nah, dari kisah-kisah perjuangan ujian pernikahan yang dihadapi oleh Mbak Nuni dan suaminya itu, Mbak Nuni mengambil 10 pelajaran yang sangat menarik. Nah, pelajaran pertama, kita sebagai pasangan suami istri itu menjadi momentum builder, pembangun momentum, yaitu tahu kapan aku harus memanfaatkan momentum untuk meningkatkan kualitas hubungan kami. Padahal dulu aku terkenal sebagai master dalam momentum killer gitu. Nah, jadi Mbak Nuni mengajarkan kita, jadilah orang yang membangun suatu momentum untuk perubahan yang lebih baik. Jangan misalnya kayak suami kita udah mau ngajak kita berubah, kita malah mematikan suatu momentum untuk perubahan itu gitu. Nah, yang pelajaran kedua, membaca situasi dan tanggap. Nah, kata Mbak Nuni, kalau dulu aku terkenal sibuk dengan pikiranku sendiri, ini membuat hubungan kami sering bertambah runyam. Terus yang ketiga, menempatkan diri di pikiran dan perasaan pasangan sehingga kita tahu what to do and what to say dengan tepat. Dulu hobiku berasumsi, berpikir, dan bertindak seperti yang kupikirkan sendiri. Lalu yang pelajaran keempat, menghidupkan suasana, be kreatif. Yang ini aku masih belajar terus karena pada dasarnya aku orang yang monoton gitu. Nah kan, makanya kayak dalam pernikahan tuh kita memang harus selalu upgrade ya. Untungnya kita berada di komunitas yang sangat bagus gitu, ibu profesional. Karena kita lingkungan kita tuh juga menuntut kita untuk selalu upgrade gitu kan. Berikutnya pelajaran yang kelima, smiling heart akan tercermin otomatis di wajah yang smiling face. Nah, dulu aku penganut aliran jutek. Jutek is the best. Ada ganjalan sedikit muka langsung suram gitu. Jadi kayak mudah lah untuk tersenyum di dalam rumah tangga. Emang kadang kita lucu ya, kalau sama orang lain kita lebih gampang maklum dan lebih gampang tersenyum. Tapi kalau sama pasangan tuh kadang dia lakukan satu kesalahan aja kita langsung jutek gitu kan. Terus yang keenam, jika senang tunjukkan, jika lagi semangat tularkan. Nah, kata Mbak Nuni, dulu aku termasuk kategori zombie. Nggak ada ekspresi, seringnya senang dan semangat hanya untuk diri sendiri saja. Ya, ini penting banget ya untuk mengekspresikan rasa bahagia kita gitu. Nah, Allah aja yang maha mengetahui isi hati kita jadi suruh untuk selalu mengucapkan rasa syukur gitu kan, alhamdulillah gitu. Nah, apalagi pasangan kita yang nggak bisa baca isi hati kita gitu. Terus pelajaran ketujuh, tunjukkan apresiasi. Kata Mbak Nuni, padahal dulu aku setia dengan aliran kebatinan. Hanya membatin jika pasangan melakukan sesuatu yang menyenangkannya. Nah, ini yang sebelumnya tadi kayak, ya udah kalau misalnya pasangan kita melakukan sesuatu yang keren buat kita apresiasi, terima kasih gitu kan. Kadang ya malah ngebatin di dalam hati, suamiku so sweet banget, tapi nggak diutarakan gitu. Itu nggak boleh ya, harusnya diutarakan. Nah, pelajaran ke-8, mensyukuri hal sekecil apapun yang dilakukan pasangan. Dulu tanpa aku sadar, aku sering take it for granted atas hal-hal baik yang dilakukan pasangan. Pola pikir kan sudah seharusnya dia melakukan itu, menjadi pemadam nomor 1 api asmara. Nah benar kan, kadang kita suami kita atau istri kita karena istri jadi ngomongnya suami gitu ya, misalnya kayak pasangan kita tuh sering melakukan hal-hal yang baik gitu, hal-hal yang menyenangkan, tapi kita lupa mensyukuri itu, lupa mengucapkan wah kamu baik banget atau apa gitu. Menganggapnya itu ya udah, itu kan udah seharusnya kan dia suami aku gitu, walaupun itu memang sudah seharusnya akan menjadi penghidup api asmara kalau kita mau mengapresiasi itu gitu. Terus yang pelajaran ke-9, timing yang tepat untuk mengatakan dan melakukan apapun. Nah itu ya, jadi kayak jangan impulsif gitu. Ini kata Mbak Nuni, impulsif adalah hobiku dulu, bicara dan bertindak tanpa berpikir apa yang dirasakan pasangan. Itu impulsif, itu kalau di rumah tangga itu kayak jangan deh gitu ya. Kalau impulsif itu kan kayak bertindak kayak aksi reaksi aja gitu, nggak dipikirkan dulu matang-matang apa yang mau disampaikan.
Terus kayak pelajaran ke-10, stop and think. Dulu aku jarang berpikir. Jika aku berpikir, begini ujungnya akan bagaimana gitu. Nah, maksudnya pelajaran ke-10 ini diam dulu, terus berpikir dulu. Jangan kayak buru-buru gitu, kayak apa ya kalau bahasanya tuh kayak ya mirip sama impulsif ya, kayak bertindak tuh kayak yang cepat-cepat aja, nggak mikirin nanti ujungnya gimana kalau aku berpikir kayak gini, bersikap kayak gini gitu. Nah, dari 10 pelajaran yang Mbak Nuni berikan tadi itu, berarti kita kayak bisa ngambil kesimpulan penting untuk mengenal diri kita sendiri dulu. Nah, kenapa penting? Karena kan kalau kita udah tahu jenis watak kita seperti apa, kita juga bisa cocokin kan dengan watak suami seperti apa. Jadi kita juga tahu bersikap, berbicara, berkomunikasi dengan suami itu seperti apa gitu. Terus kita juga harus belajar gaya komunikasi kita dan pasangan kita kayak gimana. Itu kan ada macam-macam gaya komunikasi ya, apakah kita masuk visual, audio. Orang-orang audio kan biasanya lebih kayak spontan gitu. Nah kalau gitu kan kita juga, kalau misalnya suami kita audio, kita juga bisa menyikapi, oh dia orang-orang spontan, wajar dia kayak belak-belakan gitu. Nah terus ada lagi love language gitu kan, bahasa cintanya. Ada yang sentuhan, ada yang suka dikasih hadiah, ada yang suka dikasih waktu berkualitas.